Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok dan tim kerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. 1. Aprilia Anggini, 2. Kiranti, 3. Novisa Herliana, 4. Yuni Windy Astuti, 5. Muhammad Lutfi Iskandar, 6. Ulil Albab. Definisi tim. 1. Menurut Bourne, tim adalah sebuah kelompok kerja yang memiliki tingkat kompetensi yang sama dan saling tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Snow dan Johnson, tim merupakan hubungan interaksi interpersonal yang memiliki struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi kelompok atau organisasi. Menurut Moorhead dan Griffin, kelompok merupakan kumpulan individu yang saling bergantung demi mencapai satu tujuan. 2. Hernett Smith, kelompok adalah sebuah unit yang terdiri dari beberapa individu yang bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama karena memiliki satu persepsi. 3. Menurut DeVito, kelompok adalah kumpulan individu yang relatif kecil sehingga dapat melakukan komunikasi dengan mudah. Jenis-jenis tim ada 6. Yang pertama ada tim formal, yang kedua tim vertikal, yang ketiga tim horizontal, yang keempat tim dan tugas khusus, yang kelima tim mandiri, yang keenam ada tim pemecahan masalah. Yang pertama, tim formal. Tim formal merupakan sebuah tim yang dibentuk oleh suatu organisasi untuk tujuan formal. Yang kedua, tim vertikal merupakan tim formal yang isinya mencakup seorang manajer dan beberapa bawahan. Yang ketiga, tim horizontal merupakan tim formal yang isinya beberapa karyawan dengan tingkat jabatan yang sama. Yang keempat, tim dan tugas khusus merupakan sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi untuk mengerjakan tugas atau proyek tertentu. Yang kelima, tim mandiri merupakan sebuah tim yang terdiri dari 5-20 orang yang melakukan rotasi pekerjaan dalam sebuah proyek. Yang keenam, tim pemecahan masalah. Tim ini merupakan sebuah tim yang terdiri dari 5-12 karyawan dengan tugasnya yaitu memperbaiki kualitas sebuah perusahaan. Jenis-jenis kelompok dibagi ada 3. Yang pertama kelompok primer, yang kedua kelompok sekunder, yang ketiga kelompok formal dan informal. Kelompok primer merupakan kelompok yang hanya memiliki sedikit anggota. Hubungan di antaranya sangat intim dan mendalam. Mereka telah bersama dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga mereka menanggapi konflik dengan lebih bijaksana. Contohnya adalah keluarga dan teman dekat. Yang kedua, kelompok sekunder memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Hubungan di antaranya tidak terlalu intim dan mendalam. Mereka berkelompok dalam waktu yang belum lama sehingga belum ada hubungan emosional yang terjadi. Contohnya adalah sekolahan dan lingkungan pekerjaan. Yang ketiga ada kelompok formal dan informal. Kelompok ini dibentuk secara sengaja oleh sebuah manajemen di suatu organisasi. Kelompok formal dibangun atas adanya struktur di dalam organisasi formal, sedangkan kelompok informal dibangun atas persetujuan di antara anggota kelompok tersebut. Ya, selanjutnya karakteristik tim. A. Masing-masing anggota sadar dengan adanya sikap saling ketergantungan di antara mereka. B. Masing-masing anggota merasa memiliki pekerjaan dan organisasinya karena mempunyai target yang sama untuk dicapai. C. Masing-masing anggota berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. D. Masing-masing anggota diharapkan memiliki sikap saling mempercayai dan didorong untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka. E. Komunikasi di antara anggota terjadi dengan tulus. F. Masing-masing anggota diharapkan mengembangkan keterampilan yang dimiliki sebagai kontribusi terhadap organisasi. G. Masing-masing anggota menyadari bahwa konflik di dalam tim adalah sesuatu yang wajar. H. Masing-masing anggota berperan aktif dalam pengambilan keputusan di dalam tim. Selanjutnya, karakteristik kelompok. A. Masing-masing anggota menganggap bahwa hubungan mereka di dalam kelompok tersebut hanya sebatas hubungan administratif. B. Masing-masing anggota hanya memikirkan dirinya sendiri. C. Masing-masing anggota diberi pekerjaan, bukan dimintai pendapatnya.
D. Masing-masing anggota tidak memiliki kepercayaan satu sama lain karena tidak memahami peran antara anggota. E. Masing-masing anggota memiliki kehati-hatian dalam menyampaikan pendapatnya. F. Kesempatan untuk mengembangkan keterampilan cukup terbatas. G. Masing-masing anggota kurang memahami cara menyelesaikan konflik. Perbedaan tim dan kelompok. Yang pertama, peran dan tanggung jawab. Kelompok tidak memiliki pembagian peran yang jelas di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini menyebabkan konflik sering kali tidak teratasi, sedangkan tim secara sadar telah membentuk peran untuk masing-masing anggotanya agar pembagian tugas lebih jelas. Yang kedua, identitas. Tim memiliki identitas yang kuat sedangkan kelompok tidak memilikinya. Kelompok dibentuk hanya untuk tujuan administratif saja. Yang ketiga, kohesi. Tim memiliki hubungan yang cukup erat. Masing-masing anggota dengan sendirinya membangun rasa saling memiliki. Sedangkan hubungan di dalam kelompok tidak begitu erat karena tidak ada rasa saling memiliki. Yang keempat, fasilitas. Pemecahan konflik di dalam kelompok berjalan lambat karena peran yang kurang jelas. Sedangkan tim dapat menyelesaikan konflik dengan cepat karena memiliki anggota yang berperan sebagai fasilitator. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok hanya sebatas pembicaraan mengenai tugas mereka. Sedangkan komunikasi yang terjadi di dalam tim sudah menyangkut interaksi emosional di antara anggotanya. Yang keenam, fleksibilitas. Tugas anggota di dalam kelompok dibagi berdasarkan sistem dan struktur yang berlaku di dalam organisasi tempat kelompok itu dibentuk. Sedangkan tugas di dalam tim dikerjakan berdasarkan peran yang telah dibagi sebelumnya. Yang ketujuh, moral. Masing-masing anggota di dalam kelompok telah melakukan tugas mereka secara rutin dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga kurang ada antusiasme dalam pengerjaannya. Berbeda dengan tim yang biasanya dibentuk hanya untuk proyek tertentu. Selanjutnya, proyek terbentuknya tim. Yang pertama, forming. Tahap ini menunjukkan belum adanya kejelasan mengenai struktur dan sistem seperti apa yang akan dibentuk di dalam tim. Yang kedua, storming. Tahap ini menunjukkan sudah terbentuknya peran masing-masing anggota. Yang ketiga, norming. Tahap ini menunjukkan hubungan antara anggota tim sudah berkembang dan semakin kuat. Yang keempat, performing. Tahap ini menunjukkan bahwa anggota tim telah menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Yang terakhir, anchoring. Tahap ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hubungan di dalam tim bisa saja berakhir saat proyek yang dikerjakan telah selesai. Selanjutnya, proses terbentuknya kelompok. Terdapat dua psikolog sosial yang mempengaruhi tindakan manusia. Pertama adalah yang berorientasi pada psikis manusia, sedangkan yang kedua adalah yang berorientasi pada sosiologi manusia. Kedua elemen tersebut adalah hal-hal yang mendasari hubungan dan interaksi antar individu. Kemudian perilaku hubungan antar individu yang terus berkembang akan berubah menjadi perilaku individu di dalam kelompok. Selanjutnya, fungsi kelompok. 1. Menjalin hubungan antar anggota di dalam kelompok. 2. Sebagai sarana edukasi. 3. Sebagai sarana persuasi. 4. Bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 5. Bisa digunakan sebagai terapi bagi seseorang. Selanjutnya, alasan seseorang bergabung dalam kelompok. Ada 6. Yang pertama, merasa lebih aman karena memiliki teman yang keadaannya sama. Yang kedua, untuk mendapatkan status tertentu. Yang ketiga, untuk meningkatkan harga diri mereka di mata orang lain. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan dengan orang lain. Yang kelima, bisa mendapatkan kekuatan dari orang lain. Dan yang terakhir atau yang keenam, untuk mencapai tujuan tertentu. Itu alasan seorang bergabung dalam kelompok. Selanjutnya, konflik dalam tim. Konflik dalam tim ada 4. Yang pertama, permasalahan kepemimpinan. Yang kedua, kesulitan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, komunikasi yang kurang.
dan yang terakhir terjadinya konflik-konflik lain. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.